Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait lingkaran. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Iji Ito Gangsar. Edian. Oke, di sini saya sudah membuatkan apa namanya logo saya. Logo saya berbentuk lingkaran. Oke, karena tadi saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang gantian. Materi ini harus kita kenalkan apa itu lingkaran, bentuknya seperti apa, terus warnanya seperti apa. Warna emang ada ya, gambar ada warnanya. Ada dong ketika kalian anak TK digambar dan diwarnain. Oke. Kita lanjutkan. Kembali ke bentuk soalnya, kembali ke materinya. Sorry, salah ralat. Pengertian. Apa nama bentuk gambar ini? Ada roda, ada CD DJ, ada jam, dan ada namanya ini koin rupiah 100. Oke. Lanjut. Nama bentuk ini adalah lingkaran. Kita lanjutkan. Pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik membentuk lengkungan tertutup di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama dengan suatu titik tertentu. Titik tertentu yang dimaksud di atas disebut titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping titik pusat lingkaran disebut titik O. Oke. Kita lanjut. Woi, lanjut woi. Nah, unsur-unsur lingkaran ada 8. Salah satunya ada titik pusat, ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan terakhir apotema. Oke. Yang pertama tentu tadi adalah namanya titik pusat. Titik pusat sudah saya jelaskan di sebelah. Sebelumnya yang pertama kali tadi, yang pengenalan tadi. Slide kedua kalau nggak salah. Kalau nggak salah ketiga. Titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Tentunya. Oke, perhatikan gambar di samping. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Untuk membuat lingkaran dan menentukan titik pusat lingkaran harus menggunakan jangka. Oke, kita lanjut. Unsur lingkaran jari-jari. Jari-jari. Jari-jari itu disingkat R. R kalau artinya di dalam chat di read. Artinya cewek itu sedang sibuk, belum tentu membahas atau membalas chatmu. Bisa jadi sedang chat dengan yang lain. Dan artinya cewek itu tidak respect dengan kamu. Dan artinya lagi, kamu harus mundur seperti mobil. R artinya mundur, gaskan. Jari-jari, kita mulai definisi jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkung lingkaran. Maka kita dapat menimbulkan misal atau kita permisalkan aja ada titik A di lengkungan lingkaran, hubungkan di titik O, titik pusat lingkaran ke titik A yang ada di lengkungan lingkaran tadi, kita hubungkan menjadi sebuah garis seperti ini. Seperti ini garisnya. Lalu disebut juga itu namanya jari-jari lingkaran. Atau kita sebut OA. Sekarang ke diameter. Sekarang ke diameter. Diameter disebutnya D. Oke, disebutnya apa? D. Artinya D apa? D, deliver, terkirim. Berarti ada kemungkinannya. Kemungkinan pertama ketika deliver atau terkirim, dia langsung hapus pesan kamu, lalu nggak nge-read chatnya. Atau emang sengaja dia nggak balas sampai tunggu orang lain chat lagi. Sekalian.
Jadi hati-hati, kamu belum jadi prioritas. Ingat, D, ya, D-lift. Tapi kalau di lingkaran, ini D dia disebut namanya diameter, bukan dia. Cinta yang kutunggu. Bukan. Lanjut, apa sih gak jelas? Ya emang, bodoh amat. Lanjut ke diameter definisinya. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Misal ada titik B di lengkungan lingkaran. Buat garis di titik B melalui titik O sampai pada lengkungan lingkaran. Misal di titik C. Garis BC tersebut disebut dengan diameter dan garis OB dan OC disebut jari. Perhatikan BC sama dengan OB tambah OC, dengan kata lain diameter adalah dua jari-jari, atau panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari, atau bisa ditulis D sama dengan 2R. Oke, lanjut. Busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Busur lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu busur kecil dan busur besar. Pada gambar di samping, garis lengkung AC merupakan busur AC yang berwarna kuning disebut busur kecil. Sedangkan busur AC yang berwarna hitam disebut busur besar. Jika disebutkan busur lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Oke, kita lanjut ke dalam tali busur. Tali busur, gampang. Tadi busur AC ya. Berarti kalau tali tinggal dihubungkan aja nih. Dari A ke C. Set. Kalau nggak percaya kita cek definisinya ya. Pada gambar di samping, tarik dari garis lurus dari titik A ke titik C. Garis lurus AC tersebut disebut tali busur. Pertanyaannya adalah, apakah garis lurus BC juga merupakan tali busur? Ya atau tidak? Ya, kenapa? Kan BC juga namanya busur nih. Busur lingkaran yang besar. Oke. Coba kita lihat. Ya, BC merupakan tali busur sekaligus diameter lingkaran karena garis BC menghubungkan titik B dan C pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Kita lanjut. Tembereng. Bukan gembeleng ya, tapi tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur atau bawahnya yang ini nih, yang warna kuning. Seperti pada busur lingkaran, tembereng juga dibagi menjadi dua, yaitu tembereng kecil dan tembereng besar. Pada gambar di samping, daerah yang berwarna kuning disebut tembereng kecil. Oke, yang kecil ini. Jika disebut tembereng lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah tembereng kecil. Ya, kita lanjut. Juring. Bukan jurang, tapi juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Maknanya adalah ini, yang warna kuning, coklat, sorry. Juring lingkaran juga dibagi menjadi dua, yaitu juring kecil dan juring besar. Pada gambar di samping, daerah AOB disebut juring kecil. Sama kayak tadi, sama kayak busur, tali busur dan sebagainya, ada disebut juring besar dan juring kecil. Yang kalau ini sama juga, kalau tidak disebutkan apapun di soal atau bentuk soal, ini disebut juring kecil. Yang coklat tadi ya. Sekarang apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Manakah itu? Nah, itu kayak gambar segitiga. Dari titik O atau pusat lingkaran, yang tadi bisa sebutkan di sini, saya jelaskan, saya bacakan tadi. Buat garis yang tegak lurus dengan tali busur yang AC tadi, sudah dijelaskan sebelumnya, dengan
tali pusar AB misal di titik D, kita misalkan aja titiknya sembarang. Garis OD ini yang disebut apotema karena harus tegak lurus. Oke. Jadi ini adalah suatu pengenalan terlebih dahulu terkait lingkaran, unsur-unsur lingkaran, terkait materi lingkaran, pengenalan materi lingkarannya dari apotema, lalu ada curing, lalu ada tembereng dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan membahas latihan soal, tapi tidak di video ini karena saya akan membagi beberapa part lagi. Jadi sekarang saya akhiri untuk pengenalan terlebih dahulu lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.